Pernah nggak sih ngerasa bisnis yang lagi Anda jalankan itu kok kayak berantakan banget? Rasanya tiap departemen jalan sendiri-sendiri nggak ada koordinasi. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin gimana caranya mengubah kekacauan itu jadi sesuatu yang jauh lebih rapi, di mana semua bagian bisa kerja bareng dengan harmonis. Oke, kita mulai aja ya. Coba dibayangin skenario ini. Tim sales berhasil dapat deal gede. Keren banget. Tapi tim gudang sama sekali nggak tahu apa-apa. Atau tim finance tiap akhir bulan harus jadi detektif dadakan, ngumpulin data dari mana-mana. Kedengerannya familiar ya? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Ini masalah umum banget. Nah, ini dia nih biang keroknya. Kita sebut aja pulau-pulau informasi. Setiap departemen itu kayak pulaunya sendiri, punya bahasa sendiri, punya peta sendiri. Dan kalau pulau-pulau ini gak nyambung, yang ada bukan pemandangan indah, tapi lautan kebingungan yang bikin pusing. Yuk, kita coba nyelam lebih dalam kelautan kebingungan ini. Soalnya di bawah permukaan itu ada biaya-biaya tersembunyi yang diam-diam grogotin profit perusahaan Anda tanpa disadari. Angka ini serius loh. Bayangin, hampir sepertiga hari kerja karyawan Anda itu habis bukan untuk inovasi atau melayani customer, tapi cuma buat nyari-nyari data yang entah ada di mana. Kebayang nggak sih berapa banyak sumber daya berharga yang kebuang sia-sia? Dan masalahnya bukan cuma buang-buang waktu. Kalau data di tiap departemen beda-beda, kesalahan itu hampir pasti terjadi. Coba bayangin, salah kirim 1.000 unit produk ke klien penting, atau bikin keputusan investasi besar berdasarkan angka yang keliru. Wah, ini mimpi buruk yang bisa jadi kenyataan buat banyak bisnis. Jadi, masalah yang kelihatan di permukaan itu cuma puncaknya aja, kayak gunung es. Di bawahnya ada biaya tersembunyi yang jauh lebih besar. Salah input data, kerjaan yang diulang-ulang, aplikasi yang beda-beda dan mahal perawatannya, sampai karyawan yang frustrasi. Inilah monster yang bisa menenggelamkan bisnis Anda pelan-pelan. Tapi tenang, ada solusinya kok. Ada teknologi yang dirancang khusus buat jadi jembatan antara pulau-pulau ini buat menyatukan semuanya. Inilah pahlawan kita hari ini, Enterprise Resource Planning, atau biar gampang kita sebut aja ERP. Oke, kita bedah satu-satu ya. Apa sih ERP itu? Pertama, E untuk Enterprise. Maksudnya, kita nggak lagi mikirin satu departemen aja, tapi mikirin keseluruhan perusahaan sebagai satu kesatuan. Satu visi, satu tujuan, satu tim yang solid. Lanjut, R itu untuk resource atau sumber daya. Nah, ini bukan cuma soal aset fisik kayak mesin atau bahan baku. Di zaman sekarang, kita harus sadar kalau data itu adalah salah satu sumber daya paling berharga. Data itu emas baru, dan ERP ini berangkas super canggih buat menjaganya. Dan yang terakhir, P untuk planning atau perencanaan. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Karena semua data ada di satu tempat dan akurat, kita nggak lagi ngambil keputusan berdasarkan kira-kira. Kita bisa bikin keputusan yang cerdas, strategis, dan cepat, jauh ninggalin kompetitor di belakang. Kalau ada satu hal yang perlu banget diingat tentang ERP, cukup ingat kalimat ini. Satu sumber kebenaran. Coba bayangin deh, nggak ada lagi tuh debat kusir soal angka siapa yang benar. Cuma ada satu kebenaran dan semua orang di perusahaan pegang data yang sama. Sekarang, biar lebih kebayang, kita lihat langsung perbedaannya. Kita bakal pindah dari yang tadinya ruwet kayak spaghetti, jadi sistem yang jauh lebih rapi dan teratur. Siap-siap ya, perbedaannya drastis banget. Nah, ini dia dunia sebelum ada ERP. Beneran kayak semangkuk spaghetti. Setiap sistem nyambung ke sistem lain secara acak. Ruwet, pusing, dan rapuh banget. Salah tarik satu kabel aja, semuanya bisa berantakan. Dan inilah dunia setelah ada ERP. Jauh lebih elegan kan? Modelnya disebut hub and spoke. Semua informasi ngalir rapi ke satu pusat data. Terus disebarin lagi dari situ. Simple, kuat, dan yang pasti efisien banget. Manfaat ERP itu ada dua sisi. Di satu sisi, ada manfaat nyata yang bisa dihitung pakai uang. Biaya inventaris turun, pesanan diproses lebih cepat, biaya operasional berkurang. Di sisi lain, ada manfaat tak nyata yang mungkin lebih berharga. Keputusan jadi lebih akurat, urusan regulasi jadi lebih gampang, dan yang penting, tim jadi lebih happy dan produktif. Eits, tapi jangan dikira perjalanan menerapkan ERP ini gampang dan mulus ya. Ada tantangannya juga. Ibaratnya ada gunung yang harus didaki. Yuk kita lihat petanya biar realistis. Perjalanan menuju balik modal atau ROI
itu butuh waktu. Tahun pertama biasanya fokusnya di investasi biaya dan adaptasi tim. Di tahun kedua dan seterusnya, baru deh efisiensinya mulai terasa. Dan puncaknya biasanya di tahun kelima. Disitulah kita bisa memetik hasil maksimal dari investasi ini. Sabar itu kunci. Dan tantangan terbesarnya, percaya atau enggak, seringkali bukan di teknologinya, tapi di manusianya. Mengubah kebiasaan lama itu susah. Selain itu, pastikan data yang dimasukkan ke sistem baru itu bersih dan akurat. Karena sampah yang masuk, ya sampah juga yang keluar. Ini tantangan tapi juga kesempatan besar buat berbenah. Pada akhirnya, ERP itu lebih dari sekedar software. Ini soal membangun budaya kerja yang terintegrasi. Ini soal membangun jembatan. Jembatan antar departemen, jembatan antar orang, dan jembatan menuju masa depan perusahaan Anda. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau tidak, tapi apakah tim Anda siap untuk sama-sama membangun jembatan ini?